Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nida Aulia dengan NIM 22252400153. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan esai yang sudah saya buat dengan topik penerapan teori bilangan dalam kriptografi modern sebagai bagian dari proyek mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsuri. Melalui materi ini, kita akan melihat bahwa teori bilangan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki aplikasi nyata dalam menjaga keamanan data dan informasi di era digital. Pertama, dimulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini, latar belakangnya, kita semua hidup di era digital di mana hampir semua aktivitas mulai dari chat, transaksi, sampai penyimpanan data semuanya lewat internet. Nah, konsekuensinya ini, keamanan data ini jadi semakin penting. Kriptografi berfungsi menjaga kerahasiaan, memastikan pesan tidak berubah, dan memverifikasi identitas. Masalahnya, kriptografi klasik itu lemah karena hanya mengandalkan manipulasi alfabet. Tidak ada dasar matematis yang benar-benar kuat. Barulah ketika teori bilangan masuk, konsep seperti modular, bilangan prima, Gaussian Euler, order, dan akar primitif, kriptografi berkembang menjadi sistem modern yang kita gunakan sekarang. Di masa lalu, metode seperti Caesar-Cipher itu sangat mudah ditembus karena cukup dianalisis frekuensi hurufnya. Vigener-Cipher ini memang lebih kuat, tapi akhirnya tetap bisa dipecahkan. Semua ini tidak punya fondasi matematis yang kokoh. Dan yang paling bermasalah, semua sistem klasik ini memakai kunci simetris, artinya pengirim dan penerima ini harus sebagai kunci yang sama. Semakin banyak pengguna, semakin sulit mendistribusikan kunci dengan aman. Selanjutnya, transformasi menuju kriptografi modern ini. Pada masuk abad ke-20, muncul mesin rotor seperti Enigma. Ini jauh lebih kompleks daripada Cipher sebelumnya, tetapi tetap saja masih memakai kunci simetris. Jadi, masalah distribusi kunci ini masih belum terselesaikan. Kondisi ini membuat para peneliti sadar bahwa kriptografi butuh paradigma baru, sistem yang tidak bergantung pada berbagai kunci secara langsung. Nah, titik baliknya terjadi ketika teori bilangan ini sudah memasuki kriptografi. Di sini, konsepnya itu seperti kongruensi, perpangkatan modular, Gaussian Euler, akar primitif, dan order elemen menjadi fondasi terbentuknya fungsi satu arah. Fungsi satu arah inilah yang membuat enkripsi kuat, mudah dilakukan, tapi sulit dibalik. Pada tahun 1976 ini lahirnya kriptografi kunci publik. Devin dan Hellman memperkenalkan pertukaran kunci tanpa perlu bertemu langsung, memanfaatkan logaritma diskrit. Setahun kemudian, RSA ini diperkenalkan dengan mengandalkan faktorisasi bilangan besar. Dari sinilah kriptografi modern dan keamanan internet mulai terbentuk. Selanjutnya, di sini memasuki bagian from Caesar-Cipher to public key cryptography. Di sini, nah kalau kita lihat dari awal ini, Caesar-Cipher ini hanya menggeser huruf berdasarkan kunci K. Rumusnya itu sederhana, yaitu C sama dengan P tambah K modular 26. Masalahnya, metode ini sangat lemah terhadap analisis frekuensi. Nah, kemudian muncullah Cipher polyalphabetik ini seperti Vigener. Ini lebih kuat, tapi dengan perkembangan teknik analisis tetap bisa ditembus. Nah, Enigma juga menggunakan permutasi dinamis, tetapi pada akhirnya masih sistem simetris sehingga sama-sama bermasalah. Pada kelemahan sistem simetris ini, di jaringan besar, jumlah kunci yang dibutuhkan ini meningkat sangat cepat. Distribusinya tidak aman dan tidak praktis. Jadi, memang dibutuhkan sistem baru, sistem yang tidak perlu berbagi kunci rahasia langsung. Pada dasar matematis sistem modern ini mengandalkan eksponensial modular. Ini mudah dihitung tetapi sangat sulit dibalik. Keamanannya ini bertumpu pada dua masalah besar, faktorisasi bilangan besar dan logaritma diskrit. Dengan Diffie-Hellman ini, dua pihak bisa membuat kunci bersama tanpa bertemu. Keamanannya ini berasal dari discrete logarit problem, yang sampai sekarang belum ada solusi cepatnya. Nah, sementara RSA ini bekerja dengan memfaktorkan N menjadi P dan Q. Hubungan antara ini, kunci publik dan kunci privat, ditentukan oleh Gaussian Euler. RSA ini dipakai di berbagai sistem seperti TLS, PGP, dan SSH.
Selanjutnya masuk pada bagian The Knapsack Crypto System. Nah, di sini subset sum problem masuk ke Knapsack Crypto System. Konsep dasarnya ini adalah subset sum problem. Kita mencari kombinasi biner yang kalau dijumlahkan ini dengan daftar angka tertentu menghasilkan nilai target. Ini adalah masalah NP komplit, sangat sulit dicari solusinya. Merkle Hellman menggunakan deret superincreasing sebagai kunci privat. Setiap elemen dalam deret lebih besar daripada jumlah sebuah elemen sebelumnya. Ini membuat penyelesaiannya mudah. Mekanisme Merkle dan Hellman ini prosesnya kita pilih urutan superincreasing sebagai kunci privat, memilih modulus besar, memilih multiplier yang relatif prima dengan modulus, lalu membangun kunci publik dari transformasi modul tersebut. Enkripsi ini dilakukan dengan menjumlahkan elemen kunci publik sesuai bit pesannya. Nah, sedangkan untuk deskripsi kita kalikan inverse modular sehingga kembali ke bentuk superincreasing dan bisa dipecahkan dengan greedy. Sayangnya, pada tahun 1982 ini, Hadi Samir berhasil memecahkan sistem ini menggunakan lattice reduction atau LLL. Ternyata struktur superincreasing ini tidak benar-benar hilang, masih bisa dilacak. Walaupun knapsack ini akhirnya tidak dipakai, sistem ini punya warisan besar. Ia menjadi contoh pertama trapdoor dari masalah NP komplit dan menginspirasi kriptografi lattice yang sampai sekarang dipakai untuk kriptografi post quantum seperti Cyber. Di sini memasuki bagian application of primitive routes to cryptography. Selanjutnya ini masuk ke akar primitifnya. Dalam grup modulo P ini, akar primitif bisa menghasilkan semua elemen lain lewat perpangkatan. Struktur ini bisa jadi fondasi penting dalam eksponensial modular. Discrete logarit problem ini mencari X dari G pangkat X modulo P, dan sampai sekarang belum ada algoritma klasik yang bisa menyelesaikannya dengan cepat. Itulah dasar keamanan Diffie dan Hellman, Elgamal, dan Zero Knowledge Proof. Nah, untuk keamanan ini kita harus memilih P ini yang merupakan safe prime, yaitu P sama dengan 2G plus 1. Dengan begitu, sistem terlindungi dari serangan Pauli dan Hellman yang bekerja jika orde grup punya banyak faktor kecilnya. Di sini saya berikan contoh seperti Alice menghitung A sama dengan G pangkat A, Bob menghitung B sama dengan G pangkat B. Lalu kunci bersama ini mereka adalah G pangkat A kali B. Maka orang luar tidak bisa menebak nilai A atau B-nya. Pada Elgamal, kunci pabrik adalah Y sama dengan G pangkat X. Ciphertext terdiri dari G pangkat X, Y pangkat X, kali M. Untuk mendekripsi, kita tinggal menggunakan inverse modular. Akar primitif juga dipakai di banyak sistem lain seperti Schnorr Identification, Digital Signature, PRNG Exponential, dan Zero Knowledge Proof. Masalah besar yang muncul adalah ancaman dari komputer kuantum. Dengan algoritma SOR, komputer kuantum ini dapat memecahkan dua masalah sekaligus. Yang pertama, faktorisasi dengan besar, yaitu menyerang RSA. Yang kedua, logaritma diskrit untuk menyerang Diffie dan Hellman dan Elgamal. Itu berarti hampir semua sistem akar primitif juga bisa runtuh jika komputer kuantum skala besar berhasil dibuat. Karena itu, para peneliti sekarang mulai mengembangkan kriptografi post-quantum, seperti lattice-based kriptografi. Sistem-sistem ini dirancang agar tetap aman meskipun kuantum sudah tersedia. Sebelum penutupan, sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dari perkembangan kriptografi, mulai dari teknik klasik hingga kriptografi modern ini menunjukkan peran penting teori bilangan dalam menjaga keamanan informasi. Konsep-konsep seperti kongruensi, bilangan prima, dan fungsi Tausend-Euler, logaritma diskrit ini dan akar primitif juga menjadi fondasi lahirnya sistem kunci pabrik seperti RSA, Diffie dan Hellman, dan Elgamal. Pembahasan kriptosistem ini Knapsack memperlihatkan bahwa tingkat kesulitan masalah matematika saja tidak menjamin keamanan tanpa desain struktur yang kuat. Selain itu, penerapan akar primitif ini menegaskan pentingnya struktur grup siklik dalam berbagai mekanisme keamanan digital. Meskipun kemajuan komputer kuantum menjadi tantangan baru, teori bilangan tetap menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem kriptografi yang aman dan berkelanjutan.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.